itu saya lihat itu ada yang dipukul, ditendang itu biasa aja orang. Jadi ditendang, diinjak, dipukul ulu hatinya, dihantam lagi. Orang selamat ini pakai ilmu kebal kali apa? Setelah event, pas pertandingan terakhir nih perebutan emas, dengkul copot. Halo Tribuners, hari ini kembali lagi bersama Oktia Radi di Bertamu, berbincang dengan tamu. Nah, kali ini ada yang berbeda nih di studio Tribun News Bogor. Kenapa berbeda? Karena hari ini kita kedatangan dari atlet tarung derajat. Please welcome atlet tarung derajat. Tepuk tangannya dong buat kita semua. Oke nih, sebelum lebih jauh kita bahas soal atlet tarung derajat ini, boleh kenalan dulu nggak sih? Boleh ya? boleh. Dari sini Oke, kenalin nama saya Eka Fitri Octavia. dipanggil ya? Bisa dipanggil Eka. Eka, oke. Halo Eka. Halo, kenalin nama saya Yunus Nahakleta, biasa dipanggil Yunus. Oke, Mas Yunus ya. Ya, Boleh dari. Halo, kenalin nama saya Christopher Yosep Edoai, biasa dipanggil Chris. Oke, Chris. Halo Tribuners, nama saya Ricky Andriansyah, biasa dipanggil Ricky. Oke, Tribuners sudah kenal semua ya. Ini atlet dari tarung derajat. Tapi by the way, sebenarnya tarung derajat tuh apa sih? Biar Tribuners tuh lebih tahu gitu tentang tarung derajat ini. Ada yang mau jelasin nggak sih? Ya. Oke, mulai dari mengenai tarung derajat, mungkin dari teman-teman beberapa orang familiar ya dengan nama tarung derajat ini. Tarung derajat sendiri itu berasal dari Indonesia. Oke. Penciptanya adalah Guru Haji Ahmad Derajat. Beliau menciptakan tarung derajat ini di Bandung. Oke. Ya. Tarung derajat sendiri sudah masuk ke dalam kontes olahraga KONI, di bawah naungan KONI, dan sudah dipertandingkan di dalam ajang-ajang PON dan oke. SEA Games. Ya, itu. Kurang lebihnya seperti itu tarung derajat. Nah, untuk bela diri tarung derajat sendiri merupakan bela diri yang fokuskan ke pukulan, tendangan, ada bantingan, Oke. ada kuncian, gitu, ada sapokan, semua itu ada. Tapi untuk dalam pertarungannya sendiri, tarung derajat itu dalam pertarungan hanya menggunakan teknik pukulan dengan tendangan. Oke. Gitu ya, Nah, tadi sempat disebut bahwa ini adalah seni bela diri asli Indonesia gitu ya. Iya. Betul. Iya. Terus bedanya sama bela diri yang lain kayak taekwondo, terus juga silat itu apa sih? Ada yang jelasin? Jadi bedanya sama bela diri yang lain ya, untuk tarung derajat sendiri itu diciptakan berdasarkan dengan pengalaman sang guru. Oh, Kita ada namanya oke. sang guru Haji Ahmad Derajat. Jadi beliau karena sering berkelahi ini diciptakanlah sebuah bela diri itu. Jadi bela diri itu tarung derajat sendiri itu lebih memfokuskan kepada pukulan, tendangan, dan bantingan tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi lebih, kalau dalam pertarungan resminya, pertarungan dipertandingkan di dalam matras, di atas matras itu pertandingannya itu untuk pukulan dengan tendangan saja. Oke. Ya, bagaimana cara untuk kita memukul sekuat-kuatnya dan menendang sekeras-kerasnya, seperti itu. Oh, berarti dari cara latihannya tuh beda ya sama seni bela diri yang lain gitu ya? Atau ada kesamaan atau gimana? Kalau untuk kesamaan fisik mungkin sama ya, sama-sama punya program ya, sama punya program berlatih gitu. Tapi untuk lebih khususnya lagi ya mungkin sedikit berbeda kan. Oke, wah menarik banget nih Tribuners. Nah, ini kan kita ada berempat nih. Pengen kenalan satu-satu, kenapa sih kalian tertarik di tarung derajat ini dibandingkan yang lain gitu? Kan masih banyak nih seni bela diri yang lain. Boleh dari Ricky kali ya, dari atas. Alasan tertariknya? Iya. Mungkin yang pertama karena saya sendiri itu seorang lelaki ya. Oke, gentleman ya kita ya. Jadi minimal untuk saya itu harus punya basic bela diri lah. Oh, oke. Untuk perlindungan diri. Lalu mungkin untuk prestasi. Nah, untuk prestasi untuk masa depan saya lah. Oke. Jadi dengan prestasi itu bisa membanggakan kedua orang tua saya. Oke. Itu aja sih. Wah, Alasan niatnya saya. mulia banget ya Tribuners. Kalau Chris? Kalau saya pertama
Awalnya saya suka nonton ini video-video tinju kan, Mike Tyson begitu. Oh, oke. Terus saya suka, makanya saya langsung ikut di boxer di Pakuan. Tarung derajat. Iya, tarung derajat. Oh, karena suka nonton jadi pengen ikutan gitu Iya, ya. terus di situ kan bisa dapatinnya juga kan beasiswa begitu dari kampus. Oh, Masih benar. berprestasi. Untuk berprestasi. Iya. Mas Yunus. Kalau saya sendiri awal masuk Tarung Derajat itu tidak pernah memikirkan untuk prestasi. Oke. Jadi saya dulu waktu SMA, saya kebetulan saya dari Maluku, Ambon. Saya dulu SMA biasa bermain di pasar, hidup di dalam pasar seperti itu. Oke. Suka berantem, tapi Jujur kalau banget ya. saya dipukul saya menangis. Saya nggak bisa dibalas, tapi tengil orangnya. Ya. Akhirnya pas berangkat, saya punya dendam pribadi, orang itu pukul saya udah sampai babak belur, tapi saya nggak bisa balas. Saya, kamu tunggu saya pulang dari Jawa saya hantam kamu. Ini seperti itu. Akhirnya saya berangkat lah ke Bogor, kuliah. Saya tertarik pertama ke tinju, tapi karena di Pakuan itu nggak ada tinju, akhirnya saya lihat ada demonstrasi di PPBN, ada perkenalan Tarung Derajat. Itu saya lihat itu ada yang dipukul, ditendang itu biasa aja orang. Jadi ditendang, diinjak, dipukul ulu hatinya, dihantam lagi. Orang selamat ini pakai ilmu kebal kali apa? Iya. Akhirnya dari situ saya menantang ya. Oh ini bela diri baru karena kita di Ambon juga itu belum ada. Oke. Dulu tuh kita belum tahu itu apa itu Tarung Derajat. Akhirnya saya masuklah di situ. Awal itu untuk bagaimana caranya saya berkelahi itu ada seninya. Oke. Di jalan seperti itu. Ikut udah setahun latihan, akhirnya di tahun 2017 dipersiapkan untuk mengikuti event pertama saya kejuaraan antar mahasiswa se Jawa Barat. Oh, wow. Nah, itu event pertama saya. Akhirnya ikut, akhirnya dapat medali emas di situ untuk di event pertama dapat medali emas. Langsung berangkat ke Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Makassar dari situ. Akhirnya awal mula saya tertarik sama tarung derajat seperti itu sampai sekarang berprestasi terus, puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi Tribuners ini menarik karena berawal dari dendam Dendam, terus jadi ya. prestasi nih Tribuners nih. Selanjutnya ada perempuan, the one and only Oke. nih, Eka. Oke, jadi cerita awalnya kenapa tertarik di Tarung Derajat ini awal mula PPBN ya. Iya. PPBN 2022 tuh di kampus. Oke. Sebenarnya nggak tertarik ikut organisasi apapun, kegiatan-kegiatan tuh sebenarnya nggak tertarik, cuman pas lihat demonya keren banget nih, ada satu orang di tengah terus dirumbukin semua orang, dipukul-pukulin, ditendang, dihabis-habisin lah. Wah, keren banget. Jadi kayak pengen ya, jadi tertarik. Sebenarnya tuh pengen kuliah pulang gitu, nggak mau kupu-kupu capek gitu kan. ya. Cuman berubah pikiran ya pas lihat demo itu, kok keren banget. Nah itulah awal mula di situ join, dan setelah join setengah tahun, nggak nyangka ternyata berprestasi, mengharumkan nama fakultas. Jadi ini menarik banget, tadi Ricky tadi sempat bilang nih karena dia laki-laki terus juga dia pengen nih. Sekarang ada perempuan di sini. Kenapa sih Eka mau terjun di situ gitu dan Karena berani? unik, seru sih sebenarnya. Karena seru itu beda aja dari kegiatan bela diri yang lain tuh. Kok ini kayak lebih kasar ya mainnya ya, lebih Ada ini juga. Keras loh. lebih seru aja Oke. ngeliatnya. Nah, disitulah latihan ternyata ditarik pelatih untuk ikut kejuaraan wali kota 1 tahun kemarin itu. Menang Menang itu. Nggak Ada tahu. latihan ya. Iya. Tapi anyway kalau bahas latihan, kalian biasanya latihan tuh di mana sih? Dan apakah setiap hari? Apakah sebenarnya tuh aktivitas kalian deh ngapain? Apakah cuma latihan doang atau gimana sih? Siapa yang mau jawab duluan? Nanti saya jawab nanti lanjutin sama teman-teman. Boleh. Jadi untuk kita sendiri latihan fasilitas dari kampus ya. Kita Oke. fasilitas dari Emang kampus. ketemunya di kampus ya berarti ya? Oke. Jadi kita latihannya di pelantaran Bampres, kalau enggak di parkiran. Parkiran situ. Kita sudah ini kampus ngasihnya, kita tempat seperti itu kita menikmati aja ininya. Nah, untuk jam-jam latihan kita ada jadwalnya Senin Rabu Jumat. Senin Rabu di Pakuan, Minggu Selasa Kamis di Gor Pajajaran untuk pusatnya. Berarti nggak cuma kampus doang tapi Iya, juga lari di ke GOR ya. iya. Oke. Karena di GOR itu kita ketemu semua pusat Tarung Derajat Kota Bogor tuh di GOR. Jadi kita
latihan situ ada selebihnya juga, ada latihan mandiri. Latihan mandiri nanti teman-teman yang menjelaskan lah apakah program-program dikasih sama pelatih itu mereka lakuin atau tidak. Ketahuan nanti. Iya. Ketahuan. Mana? Siapa yang menjawab pertanyaan Mas Yunus? Waduh. Oke, untuk latihan mandiri juga kita kan dikasih program kayak push up, sit up, yang Oke. biasa skippingan. Nah itu tergantung kitanya ngejalanin apa enggak. Thomas. Biasanya sih kita pakai video ya untuk info terlapornya. Gitu. Oh, di videoin gitu ya. Terus nanti diulang-ulang nggak? Ketahuan dong. Iya. Chris dong, kalau latihannya gimana sehari-hari? Latihannya sama, fisik paling push up, sit up, skipping, shadow kan, main tangan. Pernah ini gak sih kalian tuh ngalamin kayak ini kayaknya capek banget gitu, kayak aduh udah deh nyerah deh, pernah gak sih Chris? Rasain itu. Oh ya, boleh diceritain dong ke Tribuners, kayak rasa capek tapi terus gimana untuk membangkitkan, oh kayaknya gue harus semangat nih gitu. Iya ya, sebenarnya capek ya latihannya, sakit sih, bonyok-bonyok, memar. Oh, oke. Tapi sebenarnya balik lagi ke tanggung jawab. Kan saya memilih tarung derajat ini kan keputusan saya sendiri kan. Oke. Berarti saya harus bertanggung jawab sampai beres. Oke. Sebenarnya balik ke kesadaran diri. Kayak gitu. Balik lagi ya. Iya. Ingat awal tujuan kita masuk tarung Betul. derajat ya. Ricky, pernah nggak sih ngalamin cedera gitu, patah-patah, Sering. bonyok gitu? Oh ya? Sering. Yang terbaru itu cedera ankle di sini. Seminggu sebelum tanding kemarin itu, Oke. cedera ankle bengkak. Sudah Nyerah tuh? masih lanjut. Masih lanjut. Karena udah mendekati kejuaraan kan. Udah capek-capek latihan berbulan-bulan, nggak mungkin kalau nggak diselesain. Jadi sikat abis. Sikat abis. Anyway, kalian tuh berarti udah berapa lama sih belajar tarung derajat ini? Apakah baru sebulan 2 bulan kayak? Tapi kan nggak mungkin ya, karena ini Tribuners bisa lihat. Boleh dijelasin mungkin, siapa yang mau jelasin? Nah, kalau saya sendiri ikut tarung derajat ini semenjak masuk kuliah di Pakuan ini. Oke. Kurang lebih 2 tahun. 2 genap tahun. dua Oh, Genap 2 wow. Chris, Kalau saya 2 tahunan juga dari 2022 ya. satu angkatan berarti? Iya, Iya, satu angkatan. Ini bertiga satu Iya, angkatan? kalau saya masuk dari 2022 Oktober, Oh, pas awal masuk kuliah itu. Oh, oke. Berarti jalan 2 tahun ya, belum ada 2 tahun. Oke, Mas Yunus kayaknya udah senior nih. Kalau saya dari 2015. Oke. Jadi saya awal kuliah juga di Pakuan 2015. Saya langsung masuk di situ, saya langsung ikut. Nah, buat tadi latihan kita udah bahas, terus juga cedera-cedera udah kita bahas. Tapi anyway aku penasaran sama Mas Yunus nih, kayak udah lama nih. Udah pernah ngalamin cedera apa sih? Iya, kebetulan kemarin saya cedera yang paling parah ya. Itu pas saya mau menghadapi kualifikasi PON. Oke. Kualifikasi PON 2023 kemarin. Nah, satu bulan sebelum pertarungan tangan saya patah. Ini sikut keluar gara-gara tarung, pleset pas sama-sama mau nyerang. Akhirnya dia masuk duluan, kena tendang duluan, akhirnya saya jatuh, refleks. Tangan duluan, akhirnya ini lepas. Ini sikut ininya, dia lepas. Oke. Jadi selama 2 minggu saya latihan itu cuma satu tangan, pakai satu tangan, buat fokus buat sampai ke kualifikasi PON. Akhirnya ada jalannya, perjuangan tugas sia-sia, bisa tuntaskan di kualifikasi PON. Akhirnya sudah sampai punya tiket. Akhirnya kita bakal bertarung di PON nanti bulan September mendatang. September ini. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Kita dari tarung derajat. Luar biasa sekali. Di Aceh kita bertarung di PON sekarang, tuan rumahnya Aceh Medan. Kita dari tarung derajat sendiri kebagian di Aceh, di Banda Aceh. Kalau itu tuh berarti lombanya tuh berarti nasional kan? Nasional. Nasional. Oh, wow. Multi event kan PON. Oh Multi iya, event. benar. Berarti Jadi, kalian mewakili dari Jawa Barat. Jawa Barat. Wah, tepuk tangan lagi dong, sekali lagi. Jadi tadi kita sempat belajar dari Mas Yunus tadi, walaupun tangannya sampai gitu-gitu ya, tetap semangat dan tetap latihan ya Mas. Tetap ya? latihan, nggak ada alasan. Push up juga cuma satu tangan, apa segala macam. Ya buat bertarung aja, karena itu tadi saya bilang saya sering pesan ke teman-teman juga. Satu quotes yang saya sangat suka tuh, selesaikan apa yang kamu mulai. Finish what you starter. Jadi apa yang kita sudah mulai, kita harus selesaikan.
Kalau kita nggak selesaikan apa yang kita mulai, sama aja kita pecundang. Saya sering bilang ke teman-teman seperti itu. Nice banget. Chris, boleh ceritain sedikit dong pengalamannya selama di Tarung Derajat ini. Apa sih yang selain kamu berlatih tuh apa sih yang didapetin selama di Tarung Derajat ini, Chris? Yang saya dapetin ya untuk ini apa? Teman-teman Untuk dan teman-teman. keluarga Relasi. gitu ya? Oh, ya. Relasi. Kalau ke keluarga sih keluarga bangga, terus buat saya sendiri juga saya jadi apa termotivasi begitu. Oh, anyway Chris dari mana sih? Saya dari Papua. Dari Papua. Iya. Wah, berarti keluarga juga ngelihat Chris sekarang terus Iya. latihan juga ya? Dia malah pulang ketemu KKJ. Malah KKJ. Aja tuh apa? Oh, nggak tahu. Atlet boxing juga. Atlet Muay Thai. Muay Thai ya. Bedanya boxing itu sama ini aku udah nanya belum tadi? Udah kan? Udah ya? Udah, ya. Ya. Anyway, ini kan kita di meja nih udah banyak banget nih medali-medali. Ini kayaknya dapetinnya susah. Boleh diceritain nggak sih pengalamannya? Eka mungkin cerita dong Eka. Yang mana ya? Yang paling parah yang ini sih. Oh, Ini kenapa tuh? gubernur kemarin? Diangkat boleh tunjukin? Oh boleh bener angkat. Iya, boleh. Iya. Oke. Ini dapetinnya pas bulan Agustus. 2023. Agustus 2023 itu Hasil kejuaraan gubernur Gubernur di Cup. Bandung. Wah. Jangan ragu-ragu dong tepuk tangannya. Iya, wah ini berarti Eka perempuan yang dapat ini. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus lanjut dong. Ini cedera-cedera yang dialami nih. Iya, boleh Agak cerita. parah nih yang ini. Ah, Sebelum tanding, sebelum event ah. ada cedera pinggang. Oh, sebelum tanding bener-bener tuh. Hamin sebulan Oke. cedera pinggang. Terus Ya pokoknya nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Ya pokoknya cedera ya gimana, lumbalnya itu jadi keluar pas kita ke fisioterapi tuh, oke. si lumbalnya keluar. Oke. Nah terus setelah event, pas pertandingan terakhir nih perebutan emas, dengkul copot, ketendang, Terus pincang, berapa lama itu? sampai hampir setahun, 10 bulan. 10 bulan. Iya, dengkul copot. Awalnya sakit sih, cuman masih bisa jalan. Pas turun kita ke Bogor nih, pas pulang kaki udah nggak bisa lurus. Jadi saya jalan dibopong sama pelatih. Sedih tuh ya Kak? Ya gitu dah. Ke kampus pakai tongkat. Oke. Aduh jangan ketawa tuh. Lagi sedih nih Mas Yunus. Iya. Soalnya gitu ya, kalau kita udah cedera, namanya pertarungan ya, kita udah cedera sakit, tapi kalau di saat udah di atas matras ya kita mempertaruhkan segalanya itu bakal lupa. Karena kita kayak harga diri kita di sini gitu. Masa ya kita mau dikalahin sama orang lain ya. Udah di atas matras Iya, udah beda jadi ya? udah beda. Oh, Jadi iya, kita di bener. atas materi itu udah beda. Adrenalinnya udah- adrenalinnya beda, euforianya kan beda. Iya. Jadi tuh kita lupa gitu Lupa ya sama sakit, kita udah sakit banget, tapi kalau udah fight, udah kena pukul sekali, udah kena tendang sekali, udah lupa. langsung pengen Itu balas gitu. iya, itu udah otomatis itu. Sayang banget nih udah perebutan emas, masa mau mundur? Gas terus. Alhasil menang dong. Ya, lumayan. Alhamdulillah. Next, apa lagi yang paling susah? Siapa? Diki boleh? Oh, Boy. Maju boleh. Diki nggak apa-apa, jalan-jalan juga. Kita santai. Kita tunjukin Di ke bawah ya? Tribuners ini hasil kerja keras. Dari sini. Iya boleh. Jadi ini banyak banget Tribuners. Oke. Dan salah satunya bakal dijelasin sama Riki. Riki boleh dijelasin dong? Ini medali dari kejuaraan terbaru kemarin itu bulan apa ya? Mei ya? Iya. Mei. Oke. Iya, bulan Mei. Nah, yang saya tadi ceritain itu seminggu sebelum turnamen saya cedera ankle, terus cedera pergelangan tangan juga. Nah, itu yang udah lumayan parah lah itu. Sebelah kaki kiri sama tangan kanan. Oke. Nah, di kejuaraan pertama itu bulan Maret ya. Maret. Kalau kejuaraan pertama saya juga cedera ankle juga H-5 sebelum tanding sebelah kanan. Baru yang kedua di Gubernur juga di Bandung itu cedera juga. Nah, itu H-2 minggu lah. Cedera ankle juga semua. Jadi itu pengalaman paling
kurang mengenakan lah buat saya sama kejuaraan itu. Berarti memang sebelum tanding itu memang cedera. Apa gimana kalian ini? Latihan. Iya, kan kita kan diadu-aduin terus ya di Oh, pas Full body latihan. Jadi full body contact kan, kita pertarungan full body contact. Jadi tetap pukul. Jadi kayak kita bertarung ini, oke sama-sama teman kita bertarung. Jadi kita tetap kontrol lah latihan, pukul itu sekedar kena, tapi nggak membahayakan teman. Tapi kalau namanya orang ya kan udah bertarung, udah kena sekali, 2 kali, semakin panas, ya semakin powernya bakal nambah kan gitu. Bakal nambah terus. Tidak terkontrol. Jadi bakal susah untuk dikontrol lagi karena udah seringan pukul, seringan tendang gitu. Berarti latihan kalian juga berat banget ya. Ya, dibawa enjoy lah. Oh, dibawa enjoy lah. Berbalik kata itu ya. Chris, by the way pernah ini nggak sih? Tadi kan Ricky pernah cerita, pernah cedera, atau Mas Yunus. Kak Chris pernah nggak sih cedera gitu? Cedera waktu itu sebelum wali kota yang pertama ya. Oh, Saya cedera di kaki juga, kelingking saya patah kali ya. oh Terus ya. ditarik langsung sama pelatih tuh, lurus. Balik lagi normal. Simsalabim. Iya. Kayak gitu. Terus langsung selesai latihan tuh rendam pakai ember langsung, air es, Oh, gitu. kompres langsung ya. Penanganan pertama. Besoknya langsung demam ya. Iya, besoknya langsung demam. Terus pas tarung tuh sudah tidak rasa apa-apa. Tapi habis itu ya udah nggak apa-apa latihan lagi gitu ya. Iya. Alhamdulillah emas juga. Berarti kalian walaupun cedera terus juga semangat itu tetap nggak pudar gitu ya. Iya. Malah Mentality. makin semangat ya. Ya udah resiko lah gitu. Jadi saya sering bilang ke teman-teman, kita di sini nah bela diri full body contact. Oke. Kita sudah pasti kena pukul, kita sudah pasti kena tendang. Oke. Kita diajarkan untuk memukul dan menendang. Ya, kita harus siap terima resiko itu juga. Jadi kalau macam kita, masa iya kita harus pukul orang, terus orang itu nggak mau mukul kita, ya enak banget dong kita kan. Benar. Jadi harus sama-sama itu, ya resiko-resikonya itu, riskan ya. Paling bengkak, memar, amit-amitnya patah gitu. Oke. Berdarah biasa gitu. Bocor-bocor sedikit ya, jangan manja ya. Bocor-bocor sedikit gitu. Jadi ya, emang kita diajarkan seperti itu. Memukul, menendang, menghindar. Ya. Lawan kita juga sama, diajarkan hal yang sama kan. Jadi siapa yang cepat, dia yang dapat. Siapa yang kuat tahan rasa sakit, dia pemenangnya kan begitu. Tapi anyway soal latihan tadi ada nggak sih bagian-bagian tertentu yang nggak boleh nih buat disentuh atau dipukul atau ditendang, ada nggak Iya. sih? Ada, kalau kita tuh boleh dipukul, boleh menendang itu area di atas sabuk. Oke. Kalau di bawah sabuk itu nggak boleh. Di bawah sabuk ya Itu berarti? nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Boleh memukul tapi di atas sabuk aja. Dari badan, muka boleh. Untuk perlengkapannya sendiri atau keamanannya sendiri kalian biasanya pakai apa sih? Untuk perlengkapan kita pakai handsbox, headguard, Oke. body protector sama gamsil. Oh, Udah itu aja. Udah itu aja. Iya. Selebihnya udah. Sama Paling catol, tambahan sama catol. Pelindung. Pelindung iya. kepala. Oh, benar. Agak rawan juga ya, Bun ya. Iya. Walaupun nggak dibolehin tapi suka aja. Ada aja yang kejadian-kejadian seperti itu, nggak bisa dihindari. Oke. Tapi mau tidak mau harus memakai alat yang tadi ya, alat buat safety tadi Iya. ya. Iya. Harus. Kalau nggak pakai suatu pas pertandingan terus ketahuan nggak dipakai, itu bakal terjadi pengurangan nilai. Kalau kelamaan dia bakal terjadi diskualifikasi. Oh, oke. Anyway, tadi sudah kita berbicara soal latihan, terus juga soal beberapa medali ini nih yang tadi di-highlight juga ini sama itu juga. Rencananya kalian itu mau kemana sih? Mau ngapain sih? Ada rencana apa nih? Bakal ada peristiwa apa sih nanti? Apa ya? Kalau saya sedikit buka jalan buat teman-teman ya, karena saya paling senior, paling ini. Tujuan kita berlatih kan kita sudah kecebur ya beratnya, jangan setengah. Oke. Ya kan, jadi kan saya bilang tadi tuh puncak tertinggi prestasi itu ada di Olimpiade. Tapi kita tarung derajat belum sampai di situ, puncak tertinggi kita minimal sampai PON. Oke. Jadi step by stepnya seperti itu, ritme buat naik ke atas itu kita beranjak dari bawah, dari Wali Kota Cup. Oke. Setelah dari Wali Kota Cup kita langsung ke Porprov. Ya, sebelum Porprov itu ada kualifikasi dulu, kualifikasi Porprov, masuk ke Porprov. Setelah Porprov juara 1, baru dipilih untuk mewakili Jawa Barat untuk masuk event PON. Oke. Jadi setelah masuk PON, bekal kualifikasi PON, masuk ke PON, setelah juara PON baru bakal lanjut ke SEA Games ya itu. Itu puncak tertingginya di situ, Mbak. Jadi puncak tertinggi di situ. Jadi kalau kita sudah masuk PON, itu orang pilihan yang dipilih secara terpilih gitu.
Jadi yang diambil itu cuma tiket yang diambil untuk masuk melaju semakin jauh, ya harus juara 1. Kalau juara 2 berat, pelapisnya namanya pelapis ya kan, kedua nggak kurang. Tapi kalau juara 1 itu udah pasti punya peluang besar untuk mewakili bakal jauh melangkahnya gitu. Tapi kalian yakin gak sih buat sampai di titik itu? Kalau saya kan udah nyampe nih, tinggal teman-teman. Siap jadi juara. Ini buat jalan buat ini. Pasti yakin nggak? Pasti yakin. Kira yakin gak sih? Yakin. Eka? Yang cowok yakin. Masih latihan-latihan terus sih. Merasa kekurangan lah. Masih kurang, masih banyak latihan. Tetap ini ya Bun, kayak ilmu padi ya. Oke, tadi kita sudah berbincang banyak. Satu pertanyaan lagi nih buat Tribuners, maksudnya buat teman-teman, buat ke Tribuners nih. Boleh dong kasih kalimat-kalimat motivasi gitu ya buat Tribuners nggak nyerah untuk melakukan sesuatu nih. Dari Ricky mungkin? Dari Ricky. Kalimat motivasi ya. Saya suka dengan kalimat yang disampaikan sama Bang Yunus tadi itu, yaitu selesaikan apa yang kamu mulai, namun ada tambah sedikit. Selesaikan apa yang kamu mulai, meskipun kamu merasa lelah, capek, pikirkan kembali mengapa kamu ingin mengapa kamu ingin memulainya. Jadi itu aja. Kembali ke alasan. Chris, boleh dong? Kalau yang saya termotivasi tuh ya pas saya ikut latihan itu saya rasa macam pelatih saya sudah kasih latih saya harus disiplin begitu walaupun saya jarang-jarang latihan sih. Terbongkar sudah. Berarti kita harus disiplin ya Chris ya? Disiplin, ya. Oke. Eka dulu. Eka dulu boleh. Nah, Eka dulu boleh. kalau dari saya sih buat teman-teman yang sedang meraih sesuatu, meraih hal lain, saya harap sih latihan terus. Jadi di setiap harinya itu selalu ada evaluasi dan itu tuh kan evaluasi itu untuk kebaikan kita ke depannya. Oke. Jadi jangan lupa terus latihan. Latihan. Iya. Terakhir, Mas Yunus. Kalau saya lebih ke disiplin ya. Untuk teman-teman Tribuners, jangan tunggu motivasi, jangan tunggu mood, lakukan apa yang sudah ada, bangun dan lakukan apa yang perlu kita lakukan. Suka dan tidak sukanya tetap kita jalankan. Sekecil apapun itu tetap jalan. Itulah disiplin. Tepuk tangan buat kita semua. Oke Tribuners, hari ini kita udah seru-seruan ngobrol bareng sama atlet tarung derajat. Saksikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Bogor. Saya Oktiaradi pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarung derajat AA Boxer sudah dikenal di seluruh dunia. Tarung derajat AA Boxer sudah dikenal di seluruh dunia. Macam-macam pukulannya, macam-macam tendangannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.